Hai, perkenalkan, nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041689. Di video saya kali ini, saya akan membacakan hasil jawaban dari soal-soal UTS e-marketing yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin, SNM. Baiklah, saya akan mulai membacakan dari soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepada pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan atau bagi pemasar. Soal yang kedua, jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Karena untuk memudahkan komunikasi dengan konsumen akan merasa dihargai bila dilayani dengan baik dan cepat oleh perusahaan. Begitu juga jika perusahaan mengeluarkan produk baru, bisa melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Crowdsourcing adalah contoh kuat kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhananya, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dikemungkinan oleh internet. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Jawabnya, jika crowdsourcing lebih bersifat sukarela, peer-to-peer lending atau yang sekarang dikenal dengan istilah vintage lending mengusung konsep yang sama, tetapi skemanya berbeda karena peer-to-peer lending bersifat pinjaman. Soal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdfunding dan apa agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal. Ada 3 hal yang perlu dilakukan. Sebutkan dan jelaskan 3 hal tersebut. Crowdfunding atau turun dana atau penggalangan dana adalah proses pengumpulan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang yang biasanya dilakukan secara online. Agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, lakukan 3 hal berikut ini. Yang pertama, membuat proposal usaha dengan menarik. Siapkan proposal usaha yang menarik, interaktif, dan inovatif. Proposal yang diajukan sebaiknya berisi tentang informasi detail mengenai prospek bisnis ke depannya, mulai dari jenis bisnis, proses manajemen, proses pemasaran, dan tujuan utama dari bisnis yang dijalankan. Sajikan informasi tersebut secara detail dan lengkap melalui teks atau tulisan, gambar, maupun video. Yang kedua, mendaftarkan ke situs crowdfunding. Proposal yang sudah selesai bisa langsung didaftarkan ke salah satu situs crowdfunding yang ada di Indonesia. Pilihlah sekiranya situs crowdfunding yang terpercaya dan sudah terkenal karena di situ itulah para pemilik modal biasanya berkumpul. Yang ketiga, menggugah dan memantau perkembangan proposal usaha. Setelah menemukan situs crowdfunding, unggahlah proposal usaha yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan kampanye dari proposal yang diunggah tadi. Apabila salah seorang pemilik modal bertanya mengenai prospek usaha yang tertera di crowdfunding, jawablah dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu melebih-lebihkan bisnis yang akan dijalankan, karena hal ini justru akan membuat pemilik modal agak ragu dengan proses bisnis ke depannya. Soal yang keenam, cara mendapatkan uang di internet memang gampang-gampang susah. Apalagi ada beberapa metode yang harus kamu lakukan. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut ini ada cara-caranya. Coba Anda jelaskan cara-cara mendapatkan uang di internet. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut ini adalah cara-caranya. Yang pertama, unduh aplikasi microtasking. Cara pertama untuk mendapatkan uang di internet adalah mengunduh aplikasi microtasking. Untuk mengunduh aplikasi ini, kamu hanya perlu menggunakan smartphone yang mengunduh aplikasi yang memberikan reward. Jika kamu sudah melakukan registrasi dan login, maka kamu akan diminta untuk melakukan tugas, misalnya mengunduh aplikasi, membuka kunci smartphone, hingga membaca artikel atau berita. Salah satu aplikasi microtasking yang diunduh oleh banyak orang adalah WHFF. Untuk menggunakan aplikasi ini, kamu hanya perlu memainkan dan menyelesaikan tugas agar mendapat sejumlah uang. Menulis blog atau artikel SEO friendly. Cara mendapatkan uang di internet lainnya adalah menulis blog atau artikel dengan SEO
Sourcing Engine Optimization. Untuk memulainya, kamu harus memiliki minat menulis dan menentukan jenis tulisan yang akan dibuat, seperti kesehatan, gaya hidup, otomotif, teknologi, hingga kuliner. Selain itu, kamu juga bisa membuat blog atau menulis posting dengan SEO friendly agar bisa masuk ke halaman pertama mesin pencarian seperti Google, Yahoo, atau Bing. Hal itu dilakukan agar tulisanmu bisa meraih traffic blog, kemudian mendapatkan sejumlah uang yang melalui berbagai cara seperti Google AdSense, link afiliasi, dan lainnya. Selanjutnya, mengisi survei online. Kamu juga bisa menghasilkan uang dari internet dengan cara mengisi survei online. Dengan mengisi survei tersebut, kamu akan mendapat imbalan berupa sejumlah uang yang bisa ditukar dari akunmu. Sudah berapa banyak layanan survei online berbayar yang menawarkan kemudahan, seperti ClickSense. Keuntungan dari layanan tersebut adalah kamu dibayar menggunakan mata uang dolar. Selain ClickSense, kamu juga bisa mengisi survei online di SurveyOn, Mobrok, hingga Viewfruit. Selanjutnya, menjadi reseller domain atau website. Dengan menjadi reseller domain, kamu bisa membeli dan menjual kembali produknya. Semakin unik nama domain kamu, maka semakin mahal pula harganya. Untuk membeli domain, kamu harus menuju penyedia domain, yaitu Niaga Hoster, Hostinger, Domainisia, dan lainnya. Selanjutnya, kamu hanya perlu menunggu pembeli menghubungi kamu atau menjualnya kembali di situs philippa.com dan lainnya. Kamu juga bisa menjual blog atau website dengan konsep yang sama, yakni membeli domain. Selanjutnya, menjadi freelance di berbagai bidang. Dengan bayaran yang sama seperti pekerjaan kantor dan jam kerja yang fleksibel, kamu bisa menekuni bidang freelance di berbagai bidang. Misalnya, kamu bisa mendaftar di situs sribulancer.com. Dalam situs tersebut, kamu bisa mencari dan menawarkan jasa seperti pembuatan dan pengembangan website, menulis artikel, desain, hingga administrasi. Keuntungan yang bisa kamu dapatkan sebagai freelance adalah memiliki banyak kenalan, sebab hal tersebut berkaitan dengan orang berbeda setiap harinya. Selanjutnya, soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Analisis web juga dikenal sebagai analisis lalu lintas atau pengendalian web, berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan memantau kesuksesnya situs web jangka panjang. 6 alasan mengapa analisis situs web penting untuk pertumbuhan bisnis Anda. Yang pertama, kenali pengunjung Anda dengan baik dan tingkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua, ketahui konten terbaik Anda dan fokus pada itu. Yang ketiga, ini membantu CEO situs Anda. Yang keempat, lacak rujukan teratas dan bangun strategi untuk mendapat lebih banyak dari mereka. Yang kelima, manfaatkan tautan keluar teratas Anda sebagai peluang kemitraan. Yang keenam, melacak metrik e-commerce Anda dengan mudah dan memanfaatkannya untuk lebih banyak penjualan. Tujuan melakukan analisis web adalah banyak statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web secara umum. Masing-masing indikator ini merupakan intensif untuk mengambil tindakan terhadap perbaikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi operator situs web untuk fokus pada utama mereka dan menetapkan prioritas dengan benar. Jika demikian, maka pengenalan yang konsisten dan cepat dari ukuran yang ditargetkan adalah mungkin. Soal yang ke-8, ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital. Salah satunya adalah metode TCAO. Sebutkan dan jelaskan model TCAO tersebut. Jawab, model-model TCAO adalah sebagai berikut. Think adalah titik awal pendekatan yang kami gunakan. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan rencana strategis untuk dunia digital seperti perencanaan komunikasi tradisional. Pendekatan ini mencakup topik-topik seperti wawasan konsumen, penelitian, pengembangan konsep, alokasi anggaran, dan perencanaan saluran. Yang kedua, create, menghidupkan konsep dengan menjalankan kampanye dan membentuk platform. Pendekatan ini mencakup semua aspek menciptakan aset web, mulai dari desain dan pengembangan web hingga copywriting, konseptual, penciptaan aset media sosial, pengembangan ponsel, sistem bisnis rekayasa, dan integrasi media sosial. Yang ketiga, engage,
bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas dan membangun hubungan. Pembelian dan perencanaan media, optimasi mesin pencari, pemasaran email, media sosial, dan manajemen kampanye adalah beberapa kegiatan utama di sini. Selanjutnya, optimis adalah tentang perbaikan berkelanjutan. Ini memberikan wawasan dan pelajaran melalui analitik, penambangan data, optimasi, dan pengujian konversi. Optimisme relevan pada setiap tahap proses. Soal yang ke-9, selanjutnya, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS e-marketing. Meringkap bab 1 dan bab 2. Sekian jawaban dari soal UTS e-marketing pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.